Selamat pagi para sahabat Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Hari ini Kamis 2 September 2021 kita kembali dalam channel yang kita kasihi ini untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan-Mu dalam istirahat kami semalam. Dan kami berterima kasih atas anugerah hidup yang Kau berikan kepada kami hari ini. Dan mohon berkatilah kami agar dapat mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu dengan baik. Semua doa ini kami haturkan kepada-Mu ya Bapa, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Insani, sabda Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, mengawali renungan ini, ada sebuah pertanyaan yang coba saya renungkan dari sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Pertanyaannya adalah, mengapa Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa"? Mengapa Petrus berkata demikian kepada Yesus? Bukankah dia harus bergembira karena mendapat ikan yang banyak? Apa yang mendorong Petrus berkata demikian? "Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku adalah seorang berdosa"? Jawabannya adalah karena kebaikan Tuhan. Petrus menyadari bahwa ia berdosa, tak layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, karena kasih-Nya begitu besar, datang
kepada Petrus, bahkan ia memanggil Petrus. Ia pun dijadikan sebagai penjala manusia. Para sahabat insani, bercermin dari sabda Tuhan ini, saya mengingat kembali pengalaman saya sebelum masuk seminari pada tahun 2007-2006 ke bawah. Saya menyadari pada waktu itu saya adalah anak yang sulit untuk mendengarkan nasihat orang tua, nakal, sering ikut tawuran, berkelahi. Kalau pergi main pulangnya itu tengah malam, jam 8 malam, setengah 8, jam 9 malam. Dan parahnya lagi, saya biasa lari dari rumah. Puji Tuhan, orang tua saya begitu baik. Mereka mencari saya, membawa saya pulang kembali ke rumah. Lalu pada tahun 2007, saya tes masuk seminari. Dan pada tahun itu pula, saya dipanggil oleh Pastor Martinus Pasomba sebagai pastor paroki Santo Fransiskus Saverius Sanua Kendari pada waktu itu. Beliau mengatakan bahwa saya lulus masuk seminari. Awalnya di satu sisi saya senang, tapi di sisi lain saya ragu, saya takut. Bahkan bertanya-tanya, kok saya bisa lulus masuk seminari? Bagi saya, mendengarkan pengumuman bahwa saya lulus masuk seminari adalah suatu kebaikan Tuhan yang begitu besar pada saya, dan membawa saya pada sebuah kesadaran bahwa saya ini anak yang nakal, berdosa, tidak layak. Tetapi melalui pengumuman ini, saya merasakan dan saya tersentuh oleh cinta Tuhan yang mau memanggil saya. Akhirnya saya masuk seminari, berproses di dalam, memperbarui hidup, dan seterusnya. Dan puji Tuhan akhirnya boleh menjadi imam. Para sahabat insani, dari sabda Tuhan yang kita dengarkan dari pengalaman Petrus ini, dan saya bercermin dari pengalaman saya sampai pada sebuah refleksi bahwa pertobatan di dalam gereja Katolik bukan karena takut akan hukuman, takut akan sanksi. Orang bertobat karena takut nanti masuk neraka. Tetapi pertobatan dalam gereja Katolik pertama-tama karena orang merasakan cinta Tuhan dalam dirinya. Sebagaimana Petrus bertobat karena mengalami cinta Tuhan dalam hidupnya. Jadi para sahabat insani, orang bertobat bukan pertama-tama karena takut akan hukuman, akan sanksi, tetapi pertama-tama karena orang merasakan cinta Tuhan dalam hidupnya. Dan itu pula lah juga yang saya alami. Saya menyadari saya orang berdosa karena saya merasakan cinta Tuhan dalam hidup saya, dan akhirnya saya mau bertobat, mau mengubah hidup, mau memperbarui diri. Maka bagi saya inisiatif kasih itu selalu datang dari Tuhan terlebih dahulu. Saya mau mengubah hidup saya karena pertama-tama cinta Tuhan yang menyentuh saya. Cinta Tuhanlah yang menggerakkan Petrus untuk bertobat. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini meneguhkan iman kita, di mana kita mau bertobat, mau mengikuti Tuhan karena kita merasakan cinta Tuhan di dalam hidup kita. Dan semoga cinta Tuhan itu tidak hanya tinggal pada diri Anda, diri saya, tetapi cinta Tuhan itu tetap kita bagikan, kita teruskan. Jangan sampai cinta Tuhan itu berhenti pada diri Anda, pada diri saya, tetapi terus dibagikan dalam tugas dan panggilan kita masing-masing, menjadi berkat bagi sesama, sehingga orang juga bisa merasakan cinta Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Semoga kasih-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami mengajak kami untuk senantiasa
bertobat, mau perbarui hidup, dan mau hidup dalam kasih-Mu, dan semoga kasih-Mu boleh kami bagikan dalam tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Semua doa ini kami haturkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Hilarius Jaya. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.